Perkenalkan, saya Esther Nababan, saya dari Prodi Sistem Informasi semester 3 kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ISP atau Internet Service Provider. Yang pertama-tama kita harus mengenal apa itu ISP. ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider atau dalam bahasa Indonesia singkatannya adalah PG. ISP adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Jaringan yang ditawarkan oleh ISP memang luas dan artinya baik itu pengguna internasional maupun lokal bisa terhubung secara global, sehingga data bisa mengalir melalui jaringan data, transmisi data satu tempat ke tempat yang lain. Macam-macam fungsi dari ISP yaitu menjadi media yang membantu pengguna internet dalam melakukan aktivitas upload dan download dari internet, menyediakan layanan jasa koneksi internet kepada masyarakat luas, menyediakan tempat untuk homepage, menghubungkan pengguna jasa internet kepada gateway internet terdekat, menghubungkan pengguna internet kepada layanan informasi yang tersedia di World Wide Web atau WWW, dan menyediakan berbagai perangkat modem untuk bisa terhubung dengan jaringan internet. Sedangkan cara kerja dari ISP adalah cara kerja ISP tergolong sederhana, yaitu hanya menunggu pengguna jasa internet untuk memberi permintaan akses. Barulah setelah itu pihak ISP akan merouting jaringan kepada perangkat yang digunakan oleh pengguna jasa. Bisa saja perangkat tersebut adalah handphone, modem, dan berbagai perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses internet lainnya. Apabila sudah pengguna jasa bisa menikmati akses internet dari perangkat yang dimiliki. Di Indonesia sendiri banyak macam-macam ISP, seperti ada IndiHome. IndiHome merupakan salah satu provider yang paling populer di masyarakat, dan penyediaannya adalah salah satu badan usaha milik negara, yaitu PT Telkom Indonesia. Ada banyak yang membuat ISP ini populer, salah satu alasannya adalah koneksinya yang cepat dan stabil. Selanjutnya ada Access Service Dedicated to Internet. ISP yang satu ini juga sama dengan IndiHome, sama-sama berasal dari perusahaan yang sama, yaitu PT Telkom Indonesia. ISP ini lebih dikenal dengan singkatannya, yaitu ASTINet, dan penggunaannya memang skala besar. Lalu ada IM2 atau IM2. ISP yang satu ini berasal dari PT Indosat, dan jasa layanan yang ditawarkan adalah hosting dan domain. Lalu ada Sentrin. Sentrin ini adalah produk yang disediakan oleh PT Sentrin Online. Layanannya adalah akses internet cepat dan stabil dengan infrastruktur canggih. Lalu ada provider seluler. Lalu ada berbagai jenis layanan ISP seperti dial-up connection. Jenis ISP ini paling umum digunakan pada bisnis warnet atau warung internet, di mana pengguna tidak dikenakan biaya secara terus-menerus, melainkan sesuai dengan waktu penggunaan mereka saat terhubung dengan jaringan internet. Umumnya, akses dial-up ini digunakan untuk yang pertama personal dial-up, yang kedua corporate dial-up, yang ketiga LAN dial-up ISDN, yang keempat night service access. Lalu ada dedicated connection, jenis koneksi yang menetap 24 jam dan biasanya banyak digunakan di perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang banyak menggunakan kebutuhan koneksi internet dan digunakan oleh banyak komputer. Lalu ada internet hotspot. Hotspot salah satu jenis layanan internet tanpa menggunakan suatu kabel seperti dial-up. Hotspot biasanya digunakan pada tempat-tempat tertentu, misalnya seperti di kafe, kantin, bandara, dan lain sebagainya. Lalu ada internet wireless. Wireless yaitu salah satu jenis layanan internet tanpa sebuah kabel. Layanan akses internet ini tidak dipungut biaya telepon, tapi hanya dikenakan tarif atau biaya sebuah pemakaian internet saja. Biasanya pengguna yang memakai jenis ini menyukai layanan karena lebih praktis dan efisien. Lalu ada internet mobile access. Ini merupakan layanan ISP bagi para pengguna perangkat mobile atau smartphone, sehingga pengguna dapat mengakses internet melalui perangkat mereka.
Jenis ISP ini paling banyak digunakan untuk akses internet pada smartphone yang mendukung GSM maupun CDMA. Kesimpulannya, yaitu kita sebagai mahasiswa IT memang perlu mempelajari ISP, karena mempelajari ISP adalah salah satu hal wajib di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Apalagi ISP yang ada di Indonesia, karena internet sudah menjadi bagian dari hidup manusia sekarang dan semakin lama juga berkembang. Jadi tidak ada salahnya jika memahami seluk-beluk internet dan ISP selaku penyedia jasa layanan internet. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf dan selamat sore.